Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia melakukan digitalisasi dan integrasi guna mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut diperlukan sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemahaman terhadap peraturan Menteri PKP sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2026 menempatkan program 3 juta rumah sebagai proyek prioritas nasional, menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Target capaian hunian layak ditingkatkan dari 62,25% pada tahun 2024 menjadi 67% pada tahun 2025 dan 74% pada tahun 2029. Untuk mendukung target tersebut, RPJMN menekankan pentingnya prinsip satu data Indonesia agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat dilakukan lebih akurat dan tepat sasaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Program sinkronisasi dan rapat koordinasi pendataan perumahan perkotaan ini bertujuan menyamakan persepsi, strategi, dan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan. Upaya ini untuk mendukung capaian program nasional 3 juta rumah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa 3 yang bertugas memastikan data kebutuhan perumahan akurat, terintegrasi, dan sesuai kondisi lapangan. Target kita ada 3 juta rumah yang harus kita capai di tahun ini, dan pendekatan-pendekatan itu salah satunya adalah mengadakan sinkronisasi ini. Karena kita tahu untuk mencapai 3 juta rumah itu tidak bisa hanya dengan spending APBN yang selama ini kita lakukan, dan juga kondisi efisiensi saat ini efisiensi anggaran kita terutama di APBN, sehingga ada 4 pendekatan utama yang kita lakukan untuk mencapai 3 juta rumah itu. 3 juta rumah itu adalah baik dengan renovasi maupun pembangunan baru. Melalui sinkronisasi ini, diharapkan perencanaan pembangunan rumah di wilayah perkotaan dapat tepat sasaran, baik dari segi jumlah, lokasi, maupun kualitas, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta. Penanganan rumah layak huni di Bumi Mataram ini berasal dari dana keistimewaan Yogyakarta, serta kolaborasi CSR dari perusahaan swasta, BUMD maupun BUMN. Masih ada rumah tidak layak huni yang menurut data kami ada kira-kira 55.000 rumah yang kondisinya memang belum layak. Nah, kemudian permasalahannya lagi adalah bahwa apabila mau membangun rumah di DI ini kan tanah sudah cukup mahal, ya sudah di pelosok pun pasti itu sudah mahal harganya, sehingga ada kemudian tidak terjangkau. Nah, selain tadi yang rumah saya sampaikan masih ada sekitar 55.000 rumah. Nah, itu kan kita juga nantinya perlu adanya pembangunan atau terutama pembangunan bantuan rusun dari pemerintah pusat. Yang tadi masyarakat yang tadinya tidak bisa membangun rumah karena harga tanah mahal, maka bisa dibantu dengan rusun dan adanya rumah subsidi. Kalau kita kembali ke rumah tidak layak huni yang 55.000 tadi, kita sudah melakukan meskipun melakukan penanganan, meskipun belum secara keseluruhan karena 55.000 kan cukup banyak ya. Itu kami melakukan penanganan menggunakan anggaran APBD DIY, kemudian juga menggunakan dana keistimewaan. Selain itu juga ada anggaran dari pusat melalui PSPS. Nah, selain itu kami juga bekerja sama atau ada CSR. Selaras dengan slogan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Program ini menekankan kerjasama lintas sektor dalam menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu mempercepat realisasi target 3 juta rumah, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Demikian Muhammad Hafid dan Herdian Giri, TVRI Yogyakarta melaporkan. Ketua Kuartir